ini semangat. Ya, sebelum belajar kita akan berdoa terlebih dahulu dan membaca surah pendek. Nah, hari ini yang memimpin doa adalah Devi. Ayo silakan Devi maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi kufuwan ahad. Sadaqallahul. Hari ini siapa teman kalian yang tidak hadir? Ya, ada berapa? Sakit. Nah, karena teman kita sakit, kita doakan supaya ketiga orang ini cepat sehat kembali dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Pada hari ini Ibu akan mengadakan speaking terlebih dahulu agar tambah semangat dalam belajar pada hari ini. Ikuti Ibu. Satu, satu, dua, satu, tiga, satu, empat, satu, lima. Ya, Ibu siap belajar pada hari ini? Hari ini ada kata-kata motivasi untuk kalian semua agar kalian bisa tambah semangat dalam belajarnya. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah fondasi tetap semangat dan percaya bahwa kamu bisa menggapai apa yang kamu inginkan. Kami berjanji jiwa. Siapa yang masih ingat dengan pembelajarannya kemarin? Tentang surah Al-Alaq, Bu. Iya, tentang surah Al-Alaq. Nah, apa yang kita pelajari kemarin? Tentang huruf bacaan Al-Qur'an, Bu. Tentang hukum bacaan Qalqalah. Ada berapa Qalqalah? 5, Bu. Ada 5. Apa saja? Coba. Hurufnya? Iya, ada 5 huruf. Baca dan tokoh. Ini kita masih belajar di bab pertama, yaitu asiknya belajar surah Al-Alaq dengan submateri tentang pesan pokok surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan pembelajaran ini peserta didik mampu menjelaskan pesan pokok surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan benar. Pesan yang kedua, yaitu peserta didik dapat menunjukkan sikap rajin belajar sebagai implementasi pemahaman surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan benar. Di sini ada 3 pertanyaan buat kalian sebelum masuk ke materi selanjutnya. Apa arti alaq? Ada yang tahu? Ya. Segumpal darah, Bu. Segumpal darah. Alaq itu adalah segumpal darah. Pertanyaan yang kedua, surah Makkiyah. Hebat. Karena turunnya di kota Mekah, atau sebelum Nabi ajak kita akan mendapatkan ilmu, pengetahuan yang kita dapat. Kita akan membaca bersama-sama surah Al-Alaq beserta artinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana. Artinya, Bagaimana menciptakan manusia. 4. Yang mengajarkan manusia dengan pena. 5. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Ya, sadaqallahul azim. Kita akan membahas tentang pesan pokok surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Di sini Ibu jelaskan sedikit tentang surah Al-Alaq dari kalimat terakhir di ayat kedua. Di ayat kedua, lain nama Al-Alaq, surah ini disebut juga surah Iqra. Apa? Iya, sebelum Nabi pindah ke Madinah. Nah, di sini ada pun pesan-pesan pokok yang terdapat pada surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Yang pertama, yaitu perintah untuk membaca. Dimaknai juga membaca merupakan salah satu metode belajar yang sering dilakukan. Artinya apa? Di sini perintah untuk membaca. Surah Al-Alaq yaitu diperintahkan
melalui rahim yang sedang mengandung anaknya. Itu kita diciptakan dari secara darah. Ya, dalam dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber daya pengetahuan manusia untuk membaca. Kenapa? Bayi yang tidak bisa apa-apa, umur 8 bulan, 4 bulan aja sekarang sudah bisa memegang dodol. Nah, kalau karena diajari stimulasi dari orang tuanya untuk memegang dodol, bisa memegang seorang yang sudah merangka, belajar merangka, bersasar, berdiri di dinding. Ya Allah, sampai kita bunga, sampai kita berlari. Ya Allah, nah itu semua kita belajar. Nah, ya Allah, jujur gak ya? Nah, itulah ilmu yang kita dapatkan. Terus yang ketiga, mengajarkan segala sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Jadi Allah itu memberikan manusia mulai dari kita tidak tahu. Ya Allah, apakah bayi itu tahu apa lah? Tidak ada akal. Tapi Allah menciptakan. Nah, bayi itu sudah bisa merespon. Nah, kendaraan orang tuanya. Ikuti nak, ikuti. Nah, ini nak pegang. Nah, ya Allah, peganglah. Itu aja. Ya Allah, jalan. Rencana yang kita lupa itu. Nah, padahal kita tidak tahu apa-apa. Dan disitulah Allah mengajarkan kita. Nah, yang keempat, Allah sebagai sumber ilmu pengetahuan. Jadi Allah itu memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. Itu sangat-sangat luas sekali. Nah, sangat luas. Kenapa? Semuaan kita bisa belajar. Ya, kita bisa belajar bahasa Inggris. Kita kan tahu bahasa Inggris. Nah, tapi kita tahu belajar bahasa Inggris. Kenapa? Allah itu mengajarkan kita yang dari tidak tahu menjadi tahu. Karena kita diberi Allah akal dan pikiran. Nah, sampai di sini adakah yang kalian ingin tanyakan? Ya, Lupi. Apakah ilmu yang kita dapat harus kita bagikan atau kita berikan kepada orang lain kan? Ya, nah ilmu yang kita dapat boleh kita bagikan kepada orang lain. Nah, ingat ada 3 perkara yang tidak terputus. Yang pertama, amal jariah. Yang kedua, doa orang saleh atau doa anak saleh. Yang ketiga, memberikan ilmu kepada orang lain. Contohnya, sangat mulia hati seorang guru. Guru itu memberikan sesuatu kepada muridnya dengan ikhlas. Ya, menjadikan kalian ada yang jadi dokter, ada yang jadi presiden. Ini ibu bagi 6 kelompok di mana proses belajarnya berbeda-beda. Ada yang memakai visual, ada yang memakai kinestetik, dan ada yang memakai auditori. Nah, ada kinestetiknya. Hari ini kita akan bermain drama. Dalam auditorinya kalian menghafal atau mendengarkan murotoal surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat ke-5 dengan menghafal merekam suara kalian. Nah, yang ketiga yaitu visual, melihat, menulis. Nah, jadi di sini yang visual itu menuliskan surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Di sini ibu akan memberikan kelompok visual. Menuliskan surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الله العظيم. Nah, ini tugas
tugas kelompok yang auditori, yang mana sudah dibeda-bedakan setiap mendengarkan. Habis itu kalian merekam suara kalian membaca surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Untuk kelompok kinestetik. Nah, kelompok kinestetik ini akan bermain drama. Untuk yang tugas kinestetik, silakan tonton video ini terlebih dahulu. Kisah Nabi Muhammad SAW, peristiwa kenabian dan turunnya wahyu. Pada usia 40 tahun, Muhammad saling menyendiri di Gua Hiro untuk yang letaknya jauh dari keramaian. Dengan berbekal roti gandum dan air, Muhammad berangkat menuju Gua Hiro. Khadijah mengantar suaminya sampai ke depan rumah dengan penuh keikhlasan. Tak ada sedikit pun keluar dari bibirnya perkataan yang memberatkan kepergian suaminya. Berjalan agak jauh dan pertama kali nyata. Bacalah wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Pada saat itu Jibril mendekat beliau dengan erat, seakan-akan ruh mau keluar dari tubuhnya. Kemudian Jibril melepaskan dekapannya. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Muhammad yang mendengar suara Jibril menghentikan langkahnya dan melihat ke arah langit. Itulah kali terjadi. Hal itu dikarenakan Khadijah sangat menghormati Muhammad. Lalu Khadijah menyiapkan air minum di dekat suaminya dan menunggu penjelasannya. Setelah keadaan tenang, Muhammad menceritakan kejadian yang baru menimpanya secara detail kepada Khadijah dengan dipenuhi perasaan takut dan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi kepadaku? Aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri, wahai istriku. Wahai suamiku, tidak, demi Allah jangan berprasangka buruk. Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Engkau tidak pernah memutus tali silaturahim. Engkau selalu membantu orang yang kesulitan, memberi makan orang miskin, menjamu tamu yang datang hari hal ini. Baiklah, mari kita ke sana. Segera saja mereka berdua menemui Waraqah bin Naufal, seorang pemeluk Nasrani yang menulis buku dalam bahasa Ibrani dan juga menulis Injil dalam bahasa Ibrani atas izin Allah. Karena usia yang terpaut jauh dari Khadijah, Waraqah terlihat semakin tua. Wahai anak pamanku, apa yang membawamu kemari? Aku bersama suamiku Muhammad, ada hal penting yang ingin ia ceritakan kepadamu. Ceritakanlah jika hal itu mengganggu. Wahai Muhammad, apa yang engkau lihat? Kemudian Muhammad menceritakan apa yang dilihatnya kepada Waraqah. Waraqah menyimak setiap detail cerita Muhammad dengan sungguh-sungguh. Ketika kaummu mengusirmu, benarkah mereka akan mengusirku? Ya, tidak seorang pun Rasul yang diutus kepada kaumnya, melainkan akan dimusuhi oleh mereka yang ingkar. Andaikan aku masih hidup saat engkau diutus kepada kaummu, tentu aku akan beriman dan membantumu dengan segala yang kumiliki. Mendengar penjelasan Waraqah, Muhammad semakin yakin dan mulai menerima takdirnya. Beliau telah mempersiapkan diri jika datang wahyu selanjutnya. Yaitu tugasnya bermain. Yang minggu kemarin sudah ibu bagi setiap kelompoknya, yang visual, yang auditori, dan yang kinestetik. Jadi pembelajaran kita hari ini ada 3 penugasan. Penugasan kelompoknya ada 3, yaitu kelompok yang kinestetik bermain drama. Kelompok yang kedua yaitu auditori, yaitu apa? Mendengarkan murotal dan merekam suaranya. Yang visual menuliskan surah Al-Alaq. 3 kelompok ini berbeda-beda penilaian. 2 kelompok yang visual. Nah, jadi kalian menuliskan surah. Ya Bu, sudah kan? Hasilnya. Oh ya, terima kasih kelompok visual. Tugas auditori, kalian merekam suara kalian, tapi kalian mendengarkan dulu suara murotal yang surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Nah, ini ada 2 perangkat HP yang akan dibagikan di kelompok auditori. Auditori kelompoknya, kalian rekam suara kalian dan akan kita presentasikan ke depan kelas. Jadi dan suaranya tadi lah direkam, bunyi surah Al-Alaq tadi ayat 1 sampai dengan ayat 5. Nah, untuk kinestetik bermain peran. Silakan maju kelompok 5 dulu. Pada suatu hari Nabi Muhammad pergi ke Gua Hira untuk berhalwa. Tidak lama kemudian malaikat Jibril mendatangi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hari pertama dimulai dengan perintah Iqra, bacalah. Ya, menekankan pentingnya membaca, menuntut ilmu dan menggali pengetahuan sebagai perintah agama. Yang kedua yaitu sebagai kesadaran kita tidak boleh sombong, mempunyai ilmu yang tinggi. Lebih baik kita bagi kepada orang lain agar mendapatkan manfaatnya. Nah, dari kesimpulan ini kalian harus bisa mengimplementasikan tentang pesan pokok dari surah Al-Alaq. Bacalah. Nah, karena dengan membaca kita akan mendapatkan ilmu yang banyak. Karena dengan belajar, membaca, menuntut ilmu, maka ilmu pengetahuan itu akan datang kepada kita. Hari ini tugas individunya kalian kerjakan akan ibu bagikan lembar kerja siswa kepada kalian, yang mana kalau sudah selesai kalian kumpul di depan kelas. Ibu akan membagikan lembar kerja siswanya. Beri nama. Ya, untuk tugas individunya kalian kerjakan soal pilihan ganda mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Yang sudah silakan lakukan, yang sudah. Minggu depan kita akan belajar di bab kedua, yaitu tentang sifat-sifat wajib tugas individunya. Maka hari ini kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.